Shalom setiap hamba-hamba Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu semua baik-baik, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan di dalam segala hal. Tetap tinggal dalam anugerahnya, tetap tinggal dalam kebaikannya. Saudara, kita akan belajar melanjutkan Miracle Message buat hari ini. Kita akan belajar tentang didikan Tuhan. Banyak orang Kristen salah paham tentang didikan Tuhan. Mereka berpikir Tuhan menghukum mereka dengan sakit, kecelakaan, kemiskinan, atau bahkan tragedi. Padahal Alkitab menegaskan Tuhan mendidik dengan kasih, bukan menghukum dengan murka. Perbedaan besar antara hukuman, punishment, dan disiplin atau didikan harus dipahami supaya kita tidak salah menilai karakter Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, hukuman berbeda dengan didikan. Hukuman untuk orang-orang berdosa dan tujuannya memang menghukum pelanggaran, maka mereka ditimpakan yang namanya murka Allah. Sedangkan didikan adalah diberikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Tujuannya melatih, membentuk mereka, dan bahkan mendewasakan anak-anak tersebut. Orang percaya sudah bebas dari hukuman karena Yesus Kristus, Dia sudah menanggung di atas kayu salib setiap hukuman yang harus ditimpakan kepada anak-anaknya. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Katakan amin. There is no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi tekanan di dalam mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesaya 53 ayat 5, Nabi Yesaya menubuatkan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini merupakan nubuatan untuk Mesias, di mana Mesias mengambil semua hukuman kita dan supaya kita menerima keselamatan. Jadi kita ngambil kesimpulan, jadi hukuman sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib, sudah ditimpakan. Yang ada bagi kita hanyalah didikan penuh kasih dari Bapa kita. Yang nangkap katakan amin, katakan haleluya. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan mendidik? Saudara, kita sering mendengar Tuhan mendidik lewat sakit, penyakit, bencana. Saya mau berkata, Tuhan mendidik kita bukan lewat sakit, penyakit, bencana, melainkan Tuhan mendidik kita melalui lewat firman dan Roh Kudus. Didikan Tuhan bersifat korektif, yaitu meluruskan, dan protektif, yaitu melindungi atau menjaga kita dari segala bahaya. Katakan amin. Maka dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, koreksi, memperbaiki kelakuan, memperbaiki hidup kita, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi saudara bisa memahami di sini. Yohanes 15 ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu membersihkan hidup kita. Firman itu memulihkan kita. Firman itu memperbaiki hidup kita. Nah, yang ketiga yang kita pelajari Bapak Ibu, seringkali hanya orang Kristen salah paham tentang Ibrani pasal yang ke-12. Banyak orang mengutip Ibrani 12 ayat yang ke-6 yang dikatakan demikian. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Lalu mengartikan Tuhan mendidik atau menghukum dengan penderitaan, dengan hajaran, dengan penderitaan yang keras. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita lihat kata Yunani dari menghajar adalah
paideia. Artinya adalah sebuah training, pelatihan, education of a child. Artinya sebuah pendidikan untuk anak. Jadi maksudnya, kata dihajar itu bukan dihukum, disiksa, bukan dihajar habis-habisan, tetapi lebih ke arah dilatih atau dibentuk. Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang baik, bukan Bapa yang kejam, melainkan Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Didikan Tuhan selalu menghasilkan buah kebenaran, katakan yes, dan damai, bukan sebuah trauma atau sakit hati atau bahkan ketakutan yang mendalam. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab ketika Petrus ditegur karena dia salah dalam berkata-kata. Petrus ditegur Yesus dengan kasih ketika dia salah bicara. Paulus menyebut ada duri dalam daging. Dan memang ada banyak penafsir yang berkata itu penyakit yang datang dari Tuhan. Tetapi kalau kita melihat itu adalah utusan iblis, berarti itu adalah serangan iblis. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Jadi kita bisa melihat dan kita membedakan ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mendidik kita. Tujuannya adalah ada buah kebenaran dan damai sejahtera. Tujuan didikan Tuhan, yang pertama, melindungi kita dari jalan yang salah. Yang kedua, membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, membawa kita kembali ke kasih karunia bila kita menyimpang. Jadi, didikan Tuhan selalu membawa kita kepada kebenaran dan kita terus dibimbingnya. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tongkat dan gada bukan untuk memukul domba, tetapi untuk mengarahkan dan melindungi. Amin. Saudara bisa nangkap kebenaran ini? Jadi Bapak Ibu, saat ada kesulitan, jangan langsung berpikir, ini hukuman Tuhan buat saya. Kalau kita menghadapi penderitaan, pergumulan, lalu kita ngomong, ini hukuman Tuhan. Uji lewat firman dan rohnya tentunya. Apakah ini didikan yang membawa damai? Atau sekedar serangan dari musuh kita yang ingin mengambil keuntungan daripada hidup kita? Dan mari belajar untuk terus mendengarkan suara Roh Kudus. Peka dengan suaranya. Karena didikan Tuhan itu lembut dan penuh kasih. Biarkan renungan ini jadi berkat buat saudara, sehingga kita punya sebuah konsep tentang didikan Tuhan yang benar. Jadi saudara pahami antara koreksi kasih dan hukuman. Antara didikan dan hukuman. Haleluya, puji nama Tuhan. Roma 2 ayat 4 dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi didikan Tuhan adalah membawa kita kepada pengenalan akan Dia, bertobat, semakin hidup di dalam anugerahnya, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, bagikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan saudara follow akun ini, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.